Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Mbak Wiwit. Hai Mbak, terima kasih ya atas izinnya telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Dari sebuah cerita yang dibagikan sama Mbak Wiwit ini, sekali lagi kita diperlihatkan, diberitahu bahwasanya kita itu hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Konon katanya kehidupan mereka itu hampir sama dengan kehidupan kita di dunia. Benar atau tidaknya, wallahu alam. Makanya orang tua kita itu sering menasehati bahwasanya kita itu diminta untuk selalu menjaga sikap dan tutur kata saat berada dimanapun, agar apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu tidak mengusik atau membuat mereka yang tak kasat mata menjadi marah. Karena pada dasarnya setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Wow, pasti kalian sudah penasaran kan dengan cerita apa sih yang dibagikan sama Mbak Wiwit di video ini? Oke, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Karena cerita kali ini cukup sensitif, aku dan Mbak Wiwit sepakat untuk menyamarkan nama dari orang-orang yang terlibat di dalam cerita ini. Terkhusus satu nama yang akan menjadi tokoh utama dari cerita yang dibagikan sama Mbak Wiwit kepadaku. Mbak Wiwit juga meminta agar aku tidak menyebutkan di mana lokasi kejadian itu terjadi. Pertama-tama aku ingin memperkenalkan tentang background dari Mbak Wiwit dan salah satu orang yang akan kita bahas kisahnya di cerita ini. Jadi Mbak Wiwit sendiri itu berasal dari sebuah desa, ya bisa dibilang desa pelosok, dan dia itu memiliki satu-satunya teman kecil, sebut saja namanya Mbak Puspa. Karena mereka berasal dari satu dusun yang sama, membuat hubungan mereka itu bukan hanya sebatas bestie atau sahabat. Karena kedua orang tua mereka, kedua keluarga mereka itu ya sudah seperti keluarga kandung gitu, saking deketnya. Bahkan Mbak Wiwit dan Mbak Puspa itu selalu bersekolah di sekolah yang sama. Mulai dari TK sampai SMA mereka satu sekolah. Ya kadang beda kelas doang. Kehidupan mereka berjalan dengan damai sampai pada akhirnya mereka sudah lulus nih dari bangku SMA. Karena perekonomian keluarga mereka ini berasal dari keluarga yang sederhana, membuat keduanya itu memiliki mimpi untuk segera bekerja dan menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Maka dari itu, sejak mereka masih duduk di bangku SMA, Mbak Wiwit dan Mbak Puspa ini sudah memiliki keinginan untuk merantau ke kota besar. Biar apa? Biar mereka bisa menghasilkan uang yang banyak untuk membantu orang tua mereka yang ada di desa agar tidak bersusah payah bekerja terlalu berat gitu loh. Lah, orang tua mereka itu profesinya adalah seorang petani. Sampai pada suatu hari mereka mainlah ke rumah salah satu teman mereka, sebut saja namanya Mbak Cynthia. Ketika mereka main ke sana, mereka ngobrol sampai Mbak Wiwit ini minjem koran. Soalnya apa? Bapaknya Mbak Cynthia ini langganan koran di situ. Dulu di tahun 2007-2008 mereka itu tidak punya ponsel, apalagi tidak ada jaringan internet seperti sekarang. Jadi kalau mau cari lowongan kerja, ya biasanya dari mulut ke mulut atau dari iklan yang ada di koran. Maka dari itulah mereka mau pinjem koran untuk cari lowongan pekerjaan. Ketika mereka lagi baca satu persatu lowongan kerja, mereka srek nih dengan satu lowongan pekerjaan, di mana itu sebuah pabrik yang namanya gak asing di telinga kita, tapi
mau nggak mau mereka harus merantau. Jarak antara pabrik tempat itu berada dengan kota tempat tinggal mereka itu kalau ditempuh dengan kendaraan pribadi seperti mobil membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 jam. Kalau motor nggak sampai 3 jam udah nyampe. Setelah mereka berhasil menemukan lowongan pekerjaan yang mereka srek gitu ya kan, mereka langsung mencatatlah alamat pabrik itu berasal. Nantinya mereka akan ke sana untuk naruh lamaran kerja. Kalau Mbak Cynthia sendiri itu gak perlu repot-repot. Soalnya apa? Bapaknya adalah seorang pengepul dan punya lahan persawahan. Jadi dia tinggal nerusin aja tuh usaha bapaknya. Gak perlu susah-susah kayak Mbak Wiwit dan Mbak Puspa yang harus mencari lowongan pekerjaan. Mereka bisa aja jadi petani, tapi gak ada jenjang karir. Sedangkan mereka tuh mau kehidupan keluarga mereka berubah. Makanya mereka nekat untuk merantau. Habis puas main nih di rumahnya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia apa Mbak Cynthia tadi aku nyambarinya. Pokoknya antara itu lah ya. Mereka pulang lah. Selama di perjalanan mereka tuh lagi mikir, berdiskusi gimana caranya agar mereka dapat izin dari orang tua masing-masing untuk merantau ke kota ini. Soalnya mereka tahu orang tua masing-masing gak akan memberikan mereka izin untuk merantau. Bahkan orang tuanya Mbak Wiwit aja itu sempet ngomong ke dia pas waktu dia masih SMA tuh, nanti kalau lulus SMA kamu bantu aja nggarap sawahnya Bu Aini. Sebenarnya namanya Bu Aini. Bu Aini punya sawah dan dulunya itu ditanami aneka macam buah. Lah Mbak Wiwit itu disuruh kerja di Bu Aini tadi. Tapi Mbak Wiwit nggak mau. Karena Mbak Wiwit ya itu tadi loh, ingin menghasilkan uang yang banyak agar orang tuanya tidak perlu susah-susah bekerja. Sama kayak Mbak Puspa. Bahkan Mbak Puspa ini diminta untuk kerja di seorang pengepul. Dia nggak mau. Dia maunya kerja yang lain yang jelas jenjang karirnya itu nyata. Begitu tiba di rumah, pas momennya udah pas nih ya, mereka minta izin lah ke orang tua masing-masing. Bener aja, awalnya itu mengalami penolakan. Setelah dibujuk rayu, orang tuanya Mbak Wiwit nih yang terlebih dahulu memberikan izin kepada Mbak Wiwit untuk merantau. Sedangkan orang tuanya Mbak Puspa itu agak ragu memberikan izin kepada Mbak Puspa. Kenapa? Karena mereka tahulah karakternya Mbak Puspa ini anaknya sedikit rebel. Takutnya kalau jauh dari pantauan orang tua, anaknya bisa melampaui batas. Dan itu membuat si Mbak Puspa ini bisa hilang arah. Itulah alasannya kenapa orang tuanya ragu memberikan izin kepada Mbak Puspa untuk merantau ke kota tersebut. Habis itu Mbak Puspa ceritalah ke Mbak Wiwit ya. Karena Mbak Wiwit juga nggak mau merantau sendiri. Soalnya mereka udah kayak bestie, udah kayak saudara kembar gitu. Mbak Wiwit membantu Mbak Puspa untuk membujuk rayu orang tuanya Mbak Puspa agar mereka memberikan izin kepada Mbak Puspa untuk merantau. Setelah dibujuk rayu 3 hari setelahnya barulah Mbak Puspa mendapatkan izin untuk bekerja merantau ke kota itu bersama Mbak Wiwit. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke kota itu berbekal secari kertas alamat dari pabrik tersebut dan uang yang nominalnya tidak banyak. Rencananya mereka akan mencari tempat tinggal sementara di kota itu, ya kayak kos-kosan lah, tapi bisa disewa harian. Soalnya kan tujuannya kan mereka mau naruh lamaran dulu lah. Di surat lamaran itu ditulis nomor telepon rumahnya Mbak Puspa. Soalnya yang punya telepon rumah itu cuma Mbak Puspa. Mbak Wiwit nggak ada telepon di rumah. Mereka nggak ada handphone. Udah nih, mereka pergi naik bus, tiba di terminal, mereka langsung cari ojek pengkolan. Pas mereka ketemu sama bapak ojek pengkolan, mereka tanya, "Pak, tahu nggak ini alamat pabriknya di mana?" Si bapak ini tahu. Terus mereka kan bingung ya, belum dapat informasi kos-kosan. Sekalian aja tanya, "Bapak tahu nggak soal kos-kosan yang bisa disewa harian yang jaraknya nggak jauh dari pabrik ini? Soalnya kami berdua ini niatnya mau naruh lamaran dulu.
Terus setelah itu kami pulang. Nanti kalau dipanggil baru kami kesini lagi untuk interview. Ternyata bapak ini punya kenalan yang dimana kos-kosannya itu jaraknya deket banget sama pabrik ini, cuma nyebrang doang gangnya. Udah nih ya, diantarlah sama bapak ini. Dan bapak ini manggil temennya, karena kan mereka nggak bisa Chenglu tuh bonjang 3. Yaudah, motor mereka berjalan sampai tibalah di area pabrik itu. Begitu mereka tiba di sana, mereka terkesima karena pabriknya gede banget. Secara mereka kan anak dari desa yang merantau ke kota, baru kali ini melihat pabrik sebesar itu. Mereka deg-degan nih, karena pada hari itu pabriknya sudah tutup. Mereka tiba di sana itu sudah jam 5 sore. Akhirnya mereka mutusin untuk ke kos-kosan yang dikasih tahu alamatnya sama si bapak ojek. Tiba di sana langsung ketemu tuh sama si pemilik kos-kosan. Mereka langsung ngomong keinginan mereka, dan alhamdulillah masih ada 2 kamar yang tersisa. Dan untungnya 1 kamar tuh bisa ditempatin 2 orang, asalkan kayak misalnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, nggak boleh perempuan sama laki. Kalaupun perempuan sama laki ya harus menikah, harus menunjukkan buku nikah. Mereka mutusin untuk nyewa harian dulu nih. Mereka nyewa sekitaran 3 hari. Dan harganya murah. Itulah kenapa mereka fix nih nyewa di situ. Soalnya ya uang yang mereka bawa kan tidak banyak toh. Akhirnya mereka bayar untuk 3 hari. Hari pertama mereka tiba di sana ya mereka habiskan untuk istirahat. Paling ya keluar bentar cari makan terus masuk kosan lagi. Itu benar-benar jenuh banget. Soalnya di kos-kosan itu cuma ada kasur lantai gitu sama lemari plastik. Untungnya ini kamar mandinya ada di dalam. Klosetnya bersih, kamar mandinya bersih, terus ada bak air juga. Cuman ya nggak ada hiburan apa-apa. Sampai akhirnya pagi harinya mereka pergilah ke pabrik itu menggunakan setelan hitam putih. Putih hitam ya, kebalik ya saya. Atasnya putih, bawahnya hitam. Mereka pakai sepatu. Karena kan biasanya nih setahu mereka kalau ngelamar di pabrik berdasarkan sinetron-sinetron di TV itu kan naruh lamaran dulu. Nanti kalau keterima pasti dihubungin. Pergilah mereka ke ruangan pos satpam. Permisi Pak, kami mau naruh lowongan kerja, lamaran kerja. Sorry. Dan di situ mereka tuh sebenarnya nggak hanya membuat 1 lamaran kerja aja, mereka bikin 5. Dan pas waktu mereka tiba di area situ kan ada pabrik-pabrik yang lain juga. Sepertinya itu area kawasan pabrik. Dan terlihat sekali di pagar setiap pabrik itu membuka lowongan kerja. Lah, mikir mereka, kalau mereka nggak keterima di pabrik ini, mereka masih ada option untuk melamar di tempat lain. Jadi kemungkinannya itu bakal bakal luas gitu loh. Gak hanya mengandalkan lowongan kerja dari pabrik ini. Ternyata si Pak Satpam itu memberitahu kalau orang-orang yang ngelamar di hari ini itu bisa langsung interview sama HRD. Ternyata di dalam itu sudah ada lumayan banyak pelamar yang datang untuk melamar kerja di pabrik ini. Wow, excited dong, makin deg-degan nih mereka. Masuklah di situ. Sampai akhirnya nama mereka dipanggil. Yang pertama dipanggil itu namanya Mbak Wiwit. Baru Mbak Puspa. Dan setelah itu mereka disuruh nunggu sampai jam 1 siang. Karena pengumumannya itu akan diumumkan jam 1 siang. Sedangkan pada waktu itu masih sekitaran jam 11. Mereka kan datang melamar sekitaran jam 9. Dan beruntungnya lagi mereka itu dikasih makan siang. Jadi sambil nunggu mereka bisa makan siang. Ya hitung-hitung untuk menghemat pengeluaran mereka lah selama berada di sana. Uangnya kan bisa disimpan atau untuk kebutuhan urgent. Ditambah mereka paginya itu cuma sarapan pisang yang diberikan sama ibu kos. Benar-benar bersyukur sekali mereka. Hingga tak terasa jam 1 siang pengumuman itu pun dimulai dan nama mereka tersebut. Artinya apa? Nama-nama yang tersebut adalah nama-nama yang nantinya diterima kerja di pabrik ini. Sebelum mereka berangkat merantau, baik Mbak Wiwit ataupun Mbak Puspa itu sudah berpesan kepada orang tua masing-masing. Kalau nantinya mereka keterima kerja, mereka akan menghubungi orang tua mereka yang ada di desa. Tapi kalau mereka tidak ada menghubungi orang tua mereka, artinya mereka nggak keterima. Karena mereka akan langsung pulang.
Ternyata pada hari itu rezeki itu berpihak kepada mereka. Mereka keterima kerja. Langsunglah di situ mereka cari wartel. Pada zaman itu masih ada wartel. Dan gak jauh dari pabrik itu ada rumah wartel. Pergilah mereka ke wartel. Mereka langsung menghubungi orang tuanya Mbak Puspa. Karena yang punya telepon rumah kan cuma Mbak Puspa. Di situ Mbak Puspa menghubungi orang tuanya. Tululut. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Ini Puspa. Ya Allah Puspa, gimana Puspa kabar kamu di sana? Kabar Wiwit gimana nak? Alhamdulillah ibu, kami baik-baik aja. Bu, kami keterima kerja bu di pabrik ini bu. Bu, tolong dong bu, bilangin ke orang tuanya Wiwit kalau kita keterima kerja. Jadi kita nggak akan pulang bu ke desa. Kita akan lanjut untuk kerja karena besok sudah mulai kerja. Itu yang disampaikan Mbak Puspa ke orang tuanya. Terus ibunya Mbak Puspa menyuruh Mbak Puspa untuk menunggu karena mereka akan memanggil orang tuanya Mbak Wiwit. Rumah mereka itu depan, berhadap-hadapan gitu loh. Nggak berselang lama, ibunya Mbak Wiwit nih kayak histeris gitu loh. Ngobrol lah sama Mbak Wiwit. Orang tuanya Mbak Wiwit nggak percaya kalau alhamdulillah anaknya keterima kerja. Tapi ya itu tadi loh, orang tua nggak bisa ngirim uang karena mereka juga lagi kesulitan secara ekonomi. Di situ Mbak Wiwit sama Mbak Puspa berusaha meyakinkan orang tua masing-masing bahwa mereka nggak usah khawatir karena di pabrik ini diberikan 2 kali makan saat bekerja, sarapan dan makan siang. Nanti makan malamnya gampang lah, mereka bisa berputar otak tanpa harus merepotkan orang tua. Udah nih, telepon selesai. Habis itu mereka baliklah ke kos. Lah mereka ngekos ini kan cuman bayar untuk 3 hari nyewa. Ternyata mereka keterima kerja, besok sudah bisa mulai kerja. Tapi mereka bingung. Mereka harus cari uang dari mana untuk memperpanjang kos-kosan ini. Akhirnya mereka bertemulah sama ibu kos untuk merundingkan hal tersebut. Ibu kos gak keberatan kalau andai kata sisanya mereka bayar setelah mereka terima gaji. Di situ mereka makin bersyukur sekali. Ternyata keajaiban itu berpihak kepada mereka, semuanya dipermudah sama Allah. Sampai gak terasa mereka itu sudah merantau di kota itu 7 bulan lamanya. Dan selama 7 bulan itu mereka berdua ini sudah berhasil membantu perekonomian keluarga yang ada di desa. Masih jumlahnya nggak seberapa, setidaknya keluarga yang di desa itu kalau nggak punya uang nggak perlu makan singkong, masih bisa makan beras dan makan lauk yang layak. Dan selama itu juga mereka berdua ini sudah menjalin hubungan alias punya pacar masing-masing. Mbak Wiwit punya pacar, tapi pacarnya ini tuh bekerja di pabrik sebelah. Jadi nggak satu pabrik nih sama Mbak Wiwit. Sedangkan Mbak Puspa itu punya pacar dan dia tuh sudah 3 kali ganti pacar selama 7 bulan kerja di situ. Pacarnya yang terakhir itu bekerja di pabrik yang sama, cuma beda bagian. Misalnya kayak bagian mereka bagian packing, pacarnya Mbak Puspa itu bagian produksi. Awalnya tuh Mbak Wiwit nggak setuju dengan hubungan Mbak Puspa sama si laki-laki ini. Sebut saja namanya Mas Doni. Kenapa Mbak Wiwit nggak setuju kalau Mbak Puspa pacaran sama Mas Doni? Mas Doni ini sudah sudah menginginkan Mbak Puspa dari lama, karena Mas Doni ini punya karakter anak yang rebel. Berbeda dengan 2 pacarnya Mbak Puspa sebelumnya. Kalau Mbak Puspa ketemu sama anak yang rebel, otomatis sifat rebelnya itu akan muncul. Dan bener aja dong. Awalnya Mbak Puspa itu kan berhijab. Habis itu dia lepas hijab. Sebenarnya itu urusan masing-masing ya. Mbak Wiwit tidak terlalu mempermasalahkan, bukan tidak memperdulikan, tidak mempermasalahkan keputusan Mbak Puspa untuk lepas hijab. Tapi yang Mbak Wiwit takutkan adalah pakaiannya Mbak Puspa itu makin lama makin minim. Jadi kayak biasanya dia kalau pakai celana pendek itu paling pendek itu di bawah lutut. Kali ini enggak, dia suka banget pakai hot pants. Terus kadang keluar pakai tank top dikasih jaket. Terus kadang cuma tank topan doang. Gara-gara itu
Sering banget ibu kos tuh negur Mbak Puspa agar tidak terlalu vulgar dalam berpakaian. Soalnya takut aja di luar sana ada orang jahat, ya nauzubillah min zalik. Tapi pada dasarnya sih Mbak Puspa ini udah rebel. Dia bertemu dengan lingkungan yang salah. Akhirnya dia menjadi orang yang angkuh. Sehingga dia tidak lagi mau mendengarkan nasihat dari orang-orang sekitarnya. Padahal nasihat itu baik buat dia. Hingga pada suatu hari, untuk kali pertama, Mbak Puspa itu pulang ke kos-kosan, dianterin sama Mas Doni. Kondisi mereka berdua itu dalam keadaan paham kan? Akibat mabora. Mas Doni masih sadar, sedangkan Mbak Puspa ini sudah hilang kendali. Itu dia pakai rok mini. Mbak Wiwit nggak tahu perginya jam berapa, soalnya kan kebetulan mereka itu kerjanya di shift yang berbeda. Mbak Puspa shift pagi, Mbak Wiwit shift siang. Jadi pas Mbak Puspa keluar, Mbak Wiwit ya masih kerja. Sehingga pas pulang-pulang tuh dia kaget ngelihat pakaiannya Mbak Wiwit seperti itu. Pakai Mbak Puspa seperti itu. Terus kondisi Mbak Puspa begitu. Akhirnya Mbak Wiwit langsung ambil alih Mbak Puspa, Mas Doni pulang. Di situ Mbak Wiwit langsung keluar. Dia kan sudah bisa beli handphone, zaman segitu handphone Nokia. Dia coba menghubungi teman-temannya, barangkali tahu tempat orang jualan degan. Ketemulah itu, ya kan, orang jualan degan. Dia beliin buat Mbak Puspa, sampai akhirnya Mbak Puspa itu berhasil muntah-muntah dan dia udah gak sadaran nih dari itu tadi. Ditanya sama Mbak Wiwit, kenapa kamu kayak gini? Kan kamu udah janji sama aku, tujuan kita merantau itu untuk mengubah nasib, bukan malah menjadi kamu seperti ini. Kalau kamu seperti ini, nanti apa kata orang tua kamu di desa? Aku harus cerita gimana? Kalau terjadi sesuatu sama kamu gimana? Ayolah Puspa, jangan seperti ini. Kita harus kembali ke tujuan awal kita. Kita niat merantau ke kota untuk bekerja, membantu orang tua kita yang ada di desa. Kenapa kamu seperti ini? Di situ Mbak Puspa malah marah-marah sama Mbak Wiwit. Mbak Wiwit kan jadi jengkel ya. Ini anak makin lama dikasih tahu malah nggak bisa. Nah, pada suatu hari ini ceritanya, pas banget malam minggu, mereka tuh sama-sama dapat shift pagi. Lah di situ Mbak Wiwit mutusin untuk nggak keluar atau kencan bareng pacarnya, soalnya pacarnya dapat shift malam. Jadi dia memilih untuk menghabiskan waktunya di kos-kosan. Tapi dia mau keluar bentar nih sama teman kerjanya cewek, mau makan bakso. Mbak Puspa dia aja nggak mau. Katanya mau janjian sama Mas Doni pergi kencan. Di situ Mbak Wiwit ya, setiap kali Mbak Puspa mau pergi sama Mas Doni, Mbak Wiwit selalu mewanti-wanti Mbak Puspa untuk tidak berbuat aneh-aneh. Termasuk mabora-mabora, udah jangan berhenti, stop, kasihan kesehatan. Bahkan pada waktu itu sebelum Mbak Wiwit pergi dulu bareng teman-temannya untuk makan bakso, Mbak Wiwit tuh sudah ngasih baju yang selayaknya bisa dipakai Mbak Puspa untuk keluar sama Mas Doni, biar nggak terlalu minim, biar nggak jadi gosip juga sama tetangga-tetangga. Ternyata baju itu nggak dipakai sama Mbak Puspa. Mbak Wiwit pulang, baju itu ada di kasur, tapi Mbak Puspanya udah pergi. Nggak tahu Mbak Puspa pergi pakai baju apa. Sampai Mbak Wiwit itu ketiduran. Terus Mbak Wiwit bangun sekitaran jam 2:30. Dia lihat Mbak Puspa belum pulang. Dia khawatir. Dia coba menghubungi handphonenya Mbak Puspa, nggak bisa. Kemungkinan handphonenya lowbat. Sampai akhirnya Mbak Wiwit itu pintunya diketok dari luar. Awalnya Mbak Wiwit ragu, ya kan. Soalnya kan ini masih malam. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu dari luar. Siapa ya? Terus Mbak Wiwit itu mendengar keramaian. Loh, kok rame ya di luar nih ya? Ada apa? Dia buka pintu lah. Ternyata di luar situ sudah banyak sekali orang-orang. Terus ada beberapa orang yang membawa kayak bawahan keranda mayat. Pada zaman dulu kan keranda mayatnya masih dibopong tuh, nggak kayak sekarang yang rodaan. Nah di keranda mayat itu ada Mbak Puspa sama entah siapa yang ditutupin pakai kain jarik, dimana mereka atau orang-orang ini meminta untuk dipersilakan masuk ke dalam kos-kosannya Mbak Wiwit. Mbak Wiwit bingung dong, ini ada apa. Pas
mereka bawa Mbak Puspa masuk, mereka lebih terkejut. Soalnya apa? Mbak Wiwit melihat ternyata di bawahnya Mbak Puspa itu sudah ada Mas Doni yang tidak bernafas. Tubuhnya sudah kaku, membiru, dan matanya itu terbelalak. Mbak Puspa terlihat ketakutan, sampai dia itu kayak orang pucet. Akhirnya Mbak Wiwit di situ terjatuh, dia lemes. Kayak, kamu kenapa, ini ada apa Pak? Salah satu bapak-bapak itu ceritalah ke Mbak Wiwit tentang kronologi yang terjadi antara Mbak Puspa dan Mas Doni. Menurut cerita dari bapak ini, ternyata beliau ini adalah seorang RT dari kampung sebelah, mengatakan kalau sejak pukul 8 malam beliau itu sudah mendapat laporan dari beberapa warga yang mengatakan kalau mereka risih dengan suara keramaian yang bersumber dari sebuah rumah kos-kosan. Rumah kos-kosan itu sendiri, pemiliknya itu tidak berada di situ, tidak bertempat tinggal di rumah yang sama. Dan rumah itu secara keseluruhan penghuninya adalah pegawai pabrik di tempat Mbak Wiwit dan Mbak Puspa bekerja. Pas waktu dicek nih sama Pak RT ke situ, ternyata di dalam salah satu kamar kos-kosan itu berkumpul banyak sekali orang di dalamnya. Ada cowok, ada cewek. Jumlah mereka itu sekitar 12 orang. Dan sepertinya mereka itu saling berpasangan. Waktu disamperin sama Pak RT, beberapa dari mereka itu ada yang terlihat panik. Akhirnya Pak RT ini ngobrol lah sama salah satu orang dari mereka yang nggak lain nggak bukan adalah pemilik kamar kos itu. Sebut saja namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu ini datang menghampiri Pak RT karena merasa kenal. Mas Wahyu yang menyapa Pak RT dengan lebih santai. Dimana Mas Wahyu tanya, "Oh Pak RT, monggo Pak RT, ada apa?" Pak RT langsung menyampaikan keluhan dari warganya yang merasa risih dengan suara keramaian, di mana sumber suara keramaian itu berasal dari kamar kosnya. Akhirnya di situ Mas Wahyu bilang bahwa dia meminta maaf kalau teman-temannya ini menimbulkan keramaian yang mengganggu warga sekitar. Dan Pak RT itu sempat melihat ada beberapa botol miras yang sempat terjejer nih, dan itu posisinya ada di tengah orang-orang itu. Jadi mereka tuh kayak duduk melingkar sebelum akhirnya mereka menyembunyikan botol itu pas tahu Pak RT mau datang. Pak RT mengajak Mas Wahyu untuk lebih jauh dari anak-anak ini sambil Pak RT memberitahu, "Mas, saya tidak melarang kalau sampean mau mengadakan pesta, tapi saya minta untuk tidak berisik dan tidak membuat kekacauan. Karena bagaimanapun ini kampung, Mas. Dan masyarakatnya juga banyak yang butuh istirahat di malam hari, apalagi ada juga yang barusan melahirkan. Jadi takutnya nanti kalau Mas dan teman-teman terlalu ramai, bayinya terganggu, warga nggak bisa beristirahat, malah masalahnya jadi kemana-mana." Mas Wahyu mengangguk dan mengiyakan. Setelah ditegur seperti itu sama Pak RT kan langsung pergi ke pos kampling untuk ngobrol sama Hansip yang ronda di malam itu, sambil menghabiskan waktu sebelum akhirnya si Pak RT ini pulang ke rumah. Nah, sebelum Pak RT pulang ke rumah, Pak RT itu sempat melihat rombongan orang-orang ini meninggalkan area kos-kosan menuju ke sebuah barongan. Dan mereka saat melewati Pak RT itu menyapa Pak RT dengan sopan. Ya, Pak RT menyambut dengan sopan juga. Padahal menurut cerita warga tentang barongan itu sendiri, bisa dibilang barongan ini wingit. Dulu pernah ada kejadian, ada 2 anak yang hilang setelah mereka tuh main bola di area situ. Berusaha dicari, satu ketemu. Tapi pas waktu ditemukan itu sudah tidak bisa berbicara. Yang kedua,
itu ketemu tapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sejak 2 kejadian itu, area Barongan benar-benar ditutup dengan seng dan sudah diberi papan peringatan untuk tidak memasuki area tersebut. Karena area ini itu dikenal sama warga sebagai area yang wingit. Ada beberapa momen di tahun-tahun terakhir area itu sengnya ada yang jebol. Pas waktu Pak RT cek sama petugas keamanan kampung, ternyata ditemukan banyak sekali botol miras di dalam situ. Ya kemungkinan anak-anak yang entah anak pabrik atau anak-anak muda melakukan pesta di situ. Tapi sejauh ini tidak ada cerita atau hal aneh-aneh yang terjadi sama mereka. Sampai di kejadian yang terjadi sama Mbak Puspa dan Mas Doni. Entah bagaimana awal ceritanya, teman-teman mereka itu juga tidak ada yang mengaku atau menceritakan kronologi aslinya. Yang mereka katakan adalah ketika mereka sudah selesai pesta, mereka itu berpencar. Ada yang sudah meninggalkan area situ, ada juga yang beberapa masih ada di situ karena perlu mengumpulkan tenaga. Soalnya kepalanya itu masih keliengan. Termasuk Mbak Puspa dan Mas Doni. Berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang masih berada di area tersebut mengatakan kalau Mbak Puspa sama Mas Doni ini tiba-tiba izin untuk melipir masuk lebih ke dalam. Padahal sudah dicegah sama teman-teman yang masih ada di situ. Hei jangan. Di situ gelap loh, di situ bambunya rimbun sekali, nanti takutnya ada binatang buas. Mereka itu nggak membahas masalah hal-hal goib. Mereka itu takutnya nanti kalau Mbak Puspa sama Mas Doni masuk lebih dalam, itu takutnya nanti kena hewan ular atau apa. Terus Mas Doni bilang begini, udah tenang aja, tenang, ini aku cuma mau nganter Puspa buang air kecil. Lah si temennya ini sempat ada yang nyaut, kenapa nggak di kosannya Wahyu aja, kan deket tuh, masa nggak bisa sih ngempet bentar. Udahlah, dia udah kebelet banget. Hingga akhirnya teman-teman yang lain tuh kan sudah kepalanya udah mulai seimbang nih, ninggalin lah itu Mas Doni dan Mbak Puspa di situ. Yang lain udah pergi tuh, ada yang pulang ke kosannya, ada yang balik ke kosannya Mas Wahyu. Sedangkan Mas Wahyu sama pacarnya itu gak ada di kosan, lagi nonton balap motor sambil makan di salah satu jalan yang gak jauh lah dari area pabrik. Terus semuanya tuh berjalan berjalan gak ada apa-apa gitu loh. Sampai sekitaran jam 2, hampir jam 2 dini hari, sekitar ya jam 2 kurang berapa menit gitulah. Warga itu dibuat kaget dengan suara teriakan seorang perempuan yang bersumber dari area kerumunan bambu, area yang dianggap warga merupakan area wingit. Mendengar suara teriakan minta tolong dan tangisan yang cukup keras membuat warga akhirnya berkumpul. Dan itu cuma warga lokal. Anak-anak yang ngekos, yang tadi sempat ikut Mabora bareng Mas Doni dan Mbak Puspa itu nggak ada. Paling juga anak-anak kos lain tuh yang ikut ngumpul pada penasaran kenapa nih, ada apa. Untuk mendekat masuk ke dalam mereka takut. Tapi di situ mereka melihat ada satu motor yang terparkir di area depan dari kerumunan bambu ini. Dari situlah Pak RT dan warga yang datang ke lokasi meyakini bahwa di dalam situ pasti ada orang. Ada seorang perempuan, entah dia kena hewan buas atau gimana, merasa ketakutan minta tolong lah. Kalau nggak segera ditolong kan kasihan. Otomatis mereka memberanikan diri lah untuk masuk ke dalam. Dengan berbekal senter dari tangan beberapa warga yang datang tuh, mereka menyisiri satu persatu pohon bambu yang sangat rimbun di situ. Sambil sesekali mereka tuh mendengar suara tangisan. Suara tangisan dari seorang perempuan yang antara dia kesakitan dan ketakutan.
tolong Pak, tolong Bu, tolong nggak bisa lepas ini, tolong saya sakit. Akhirnya warga memberanikan diri nih masuk ke dalam, sampai semuanya terkejut ketika melihat di salah satu sudut mereka menemukan Mbak Puspa itu sudah dalam keadaan tidak nyut kan, tahu kan? Dan di bawahnya itu Mas Doni yang sudah tidak bernafas dengan posisi telentang, badannya kaku pucat, matanya terbelalak dan mulutnya itu menganga. Di situ Mbak Puspa berusaha menutupi badannya dengan bajunya, tapi dia nggak bisa pakai. Dan saat dideketin nih sama ibu-ibu yang ikut pada malam itu, terlihat bahwa Mbak Puspa dan Mas Doni ini Gun Z. Tahu kan ya, Gun Z. Jadi secara nggak langsung gambarannya adalah mereka telah melakukan tindakan tidak pantas di area situ, sebuah area yang sudah di warning bahwa area ini adalah area wingit, apalagi pernah ada yang hilang di area itu sampai akhirnya ditutup sign untuk tidak boleh diakses masuk. Malah mereka berbuat seperti itu di tempat tersebut yang mengakibatkan semua kejadian ini terjadi. Di situ Pak RT langsung meminta tolong kepada beberapa hansip untuk mengambil tatakan keranda. Terus di situ kan juga ada seorang ustadz yang ikut menolong pada malam itu. Pak RT di situ langsung meminta warga yang lain untuk mendatangi polsek setempat. Pas waktu didekatin sama Pak RT, memang kondisinya Mas Doni ini sudah tidak bernafas. Dan Mbak Puspa berkali-kali minta tolong untuk dilepaskan agar dia bisa menjauh dari tubuhnya Mas Doni yang sudah mengaku dingin tak bergerak ini. Tapi Pak RT bilang sama Mbak Puspa, sabar dulu Mbak, sabar ya, nunggu pihak berwajib dulu datang. Nanti kami juga panggilkan tim medis dari puskesmas setempat. Setelah menunggu sekitaran 10-15 menit, orang dari puskesmas itu datang. Nggak berselang lama, Bapak polisi pun datang ke lokasi. Barulah di situ tubuh keduanya ini dipindahkan ke keranda mayat. Bapak polisi bertanya, Mbak ini asalnya dari mana? Mbak Puspa ceritalah. Akhirnya dari situ Mbak Puspa ini dibawa dulu ke puskesmas karena untuk dilepas. Sampai Pak Ustadz tuh bacain air yang udah didoa-doain, terus disiramin juga nggak bisa lepas. Akhirnya Mbak Puspa minta tolong untuk dibawa pulang ke rumah kosannya karena di situ ada Mbak Wiwit. Barulah diizinin tuh sama Bapak polisi, udah Pak, tolong diajak pulang. Barulah di situ warga tahu kalau si Mbak Puspa ini ngekos di rumah kos-kosan itu. Pas tiba di sana, kondisi Mbak Wiwit ini ya bingung gitu kan, temennya kok belum pulang udah jam segini. Pas dia kebingungan ada yang ngetok pintu, keramaian, ya itu tadilah kejadiannya. Mbak Puspa di situ menangis, dipeluk sama Mbak Wiwit, sampai akhirnya Mbak Wiwit bilang begini, Pak sebentar ya, saya telepon orang tuanya dulu. Akhirnya Mbak Wiwit di situ ngambil handphone, dia teleponlah ke rumah orang tuanya Mbak Puspa. Ditelepon, awal tuh nggak diangkat tuh. 3 kali 4 kali baru diangkat. Dan yang mengangkat tuh adalah bapaknya Mbak Puspa. Mbak Wiwit di situ nggak pakai lama langsung menjelaskan. Dan Pak Ustadz bilang begini, coba deh anak ini suruh minta maaf dulu sama orang tuanya. Karena kan dia telah mengecewakan kepercayaan orang tuanya. Siapa tahu dengan mendapatkan permintaan maaf dari orang tuanya, anak ini bisa terlepas. Di situ dengan suara gemeteran ya, Mbak Puspa meminta maaf kepada bapak dan ibunya karena telah mencurangi kepercayaan yang diberikan orang tuanya kepada dia untuk merantau ke kota ini, sampai membuat dia ini sudah melampaui batas sejauh itu. Masih sudah dewasa ya, tapi kan ini sudah
cukup fatal. Dan dengan isakan tangis, orang tua Mbak Puspa sudah memaafkan Mbak Puspa. Dan ajaibnya, setelah Mbak Puspa mendapatkan maaf dari orang tuanya, Mbak Puspa bisa terlepas. Tapi area intinya Mbak Puspa itu mengalami luka yang menimbulkan aroma tidak sedap. Akhirnya jenazahnya Mas Doni ini dibawa ke rumah sakit yang lebih besar untuk diotopsi, sedangkan Mbak Puspa dibawa balik ke puskesmas untuk diobatin. Terpisahlah mereka. Keluarganya Mas Doni ketika dikabari Mas Doni meninggal dalam keadaan seperti itu juga shock. Mereka paginya akhirnya datang ke situ, dan kematian Mas Doni ini penyebabnya tidak disampaikan. Hanya disampaikan kepada pihak keluarga. Setelah itu jenazahnya Mas Doni dibawa pulang sama keluarganya ke kampung halaman. Jadi Mbak Wiwit ini nggak tahu secara pasti penyebab matinya Mas Doni ini apa. Soalnya ya sama pihak kepolisian nggak diberitahu. Mbak Wiwit hanya ingin fokus untuk penyembuhannya Mbak Puspa. Siang harinya orang tuanya Mbak Puspa dan orang tuanya Mbak Wiwit datanglah. Dan di situ Mbak Puspa harus dirawat inap di puskesmas ini, ya setidaknya semalam lah. Dan sambil lukanya itu dipantau. Mbak Puspa di situ nggak ada henti-hentinya menangis. Terlihat sesekali Mbak Puspa itu merasa takut. Di waktu-waktu tertentu seperti waktu surup, itu Mbak Puspa badannya itu tiba-tiba dingin menggigil. Dia kayak melihat ke salah satu sudut, seolah-olah di situ ada sosok menyeramkan yang mengganggu pandangannya dan membuat dia takut. Orang-orang berusaha nenangin, dan Bapak polisi itu berpesan ketika nanti kondisinya Mbak Puspa sudah stabil, Mbak Puspa ini diminta untuk datang ke kantor polisi guna dimintai penjelasan, keterangan atas kejadian pada waktu itu. Karena kan saat Mas Doni meninggal, posisinya kan ada dia doang tuh yang masih hidup ya. Tapi di situ kondisinya Mbak Puspa masih belum memungkinkan. Jadi Mbak Puspa nggak bisa ke kantor polisi dulu. Tapi Mbak Puspa nggak boleh meninggalkan kota ini. Berita tentang Mbak Puspa dan Mas Doni ini menghebohkan area situ, termasuk area pabrik ya. Anak-anak pabrik itu heboh banget ngebahas Mbak Puspa dan Mas Doni. Yang mana pihak pabrik mendengar kehebohan ini itu membuat keputusan untuk memecat Mbak Puspa dari pabrik tersebut. Dan itu benar-benar sangat disayangkan sama Mbak Wiwit. Tapi ya setiap perusahaan kan pasti punya peraturan. Jadi ya mungkin ini resikonya. Dan di situ sebenarnya Mbak Puspa ini mau dibawa pulang sama orang tuanya ke desa. Kayak yowes lah Puspa cek pulang aja ke desa. Wes biar kami aja yang merawatkan, lukanya kan sudah kering. Tapi jalannya itu masih mekekek gitu. Pada suatu hari itu sekitar 2 hari lah setelah kejadian itu terjadi, Mbak Puspa ini banyak melamun di kos-kosan, dia nggak mau pulang. Akhirnya orang tuanya Mbak Puspa ini izin pulang dulu, karena kalau nggak pulang sawahnya nanti nggak ada yang ngurus. Orang tuanya Mbak Wiwit juga pamit pulang. Mbak Wiwit bilang tenang aja, nanti Puspa sayang jaga. Nanti kalau saya pulang kerja, nanti biar saya ngerawat lukanya sebelum saya berangkat kerja, nanti lukanya biar saya bersihkan dulu. Pokoknya berusaha menenangkan orang tuanya Mbak Puspa. Soalnya Mbak Puspa ini memang nggak boleh dibawa pulang, tapi nggak bisa juga dimintai keterangan sama pihak polisi karena kondisinya masih belum stabil tuh psikisnya. Sampai pada suatu hari, 2 hari lah setelah kejadian itu, 2 apa 3 hari gitu Mbak Wiwit lupa, Mbak Puspa ini melamun di kamar. Mbak Wiwit tuh baru aja pulang kerja. Ditanya dong sama Mbak Wiwit, kenapa Pus? Kenapa? Kamu kenapa Puspa? Kok ngelamun? Ada apa? Tiba-tiba dia menangis minta dipeluk. Dipeluklah sama Mbak Wiwit. Mbak Puspa dipelukannya Mbak Wiwit tuh bilang begini, aku nggak bisa ngelupain kejadian itu. Aku mau nyusul Doni aja. Aku nggak bisa ngelupain kejadian itu.
pelan-pelan ya Mbak Wiwit meminta Mbak Puspa untuk bercerita. Ini ada apa kira-kira? Kok sampai Mbak Puspa itu histeris ini nangisnya? Pasti ada sesuatu yang membekas di ingatannya. Setelah tenang, barulah Mbak Puspa ini cerita bahwa pada waktu itu dia inget banget. Dia itu baru aja pesta Mabora nih sama Mas Doni, Mas Wahyu dan teman-teman yang lain. Terus ditegur sama Pak RT sesuai lah dengan pernyataan Pak RT. Terus mereka pindah nih ke area pohon bambu atau kerumunan bambu tersebut yang katanya warga tuh tempatnya wingit. Awal-awal tuh mereka nggak ada masalah, sampai habis pun nggak ada masalah apa-apa. Terus karena sudah habis, banyak yang meninggalkan area itu. Dan yang masih di situ tuh ada 3 pasang. Dan salah satunya adalah pasangannya Mas Doni dan Mbak Puspa. Yang lainnya tuh tiduran di depan sambil ngilangin geliyengan tadi. Lah Mbak Puspa ini kebelet buang air kecil. Ngomonglah ke Mas Doni, yang aku kebelet pipis nih gitu. Kalau balik ke kosnya Wahyu nggak mungkin karena aku udah kebelet banget. Mas Doni bilang begini, oh yaudah kita kesana aja pipis. Tapi kok serem ya, awalnya Mbak Puspa tuh ragu. Tapi Mas Doni bilang, udahlah nggak usah percaya masalah setan-setan, nggak ada itu setan. Akhirnya ya udahlah, makanya kan mereka ke belakang tuh sempat ditegur sama teman-teman. Tapi Mas Doni keke, ya udahlah ke belakang. Pas mereka ada di belakang situ, Mbak Puspa udah selesai pipis. Mereka tuh ngobrol-ngobrol dan itu sekitaran jam 12:30. Ngobrol-ngobrol, mungkin saking asiknya ngobrol, anginnya juga sepoi-sepoi. Mereka tuh nggak ada yang namanya diganggu setan tuh nggak ada. Malah mereka ini terbawa suasana. Awal-awal ya yang ringan-ringan dulu nih. Terus Mbak Puspa itu sempat lihat ke arah jam karena kan dia takut Mbak Wiwit nih khawatir. Ternyata itu sudah mau 1:30. Mas Doni bilang begini, udahlah gampang Wiwit, nanti aku bantu ngomong ke Wiwit. Udah kamu jangan khawatir, Wiwit pasti tidur jam segini. Sampai akhirnya ya udahlah mereka ajojing ya kan, mereka ajojing. Terus ketika mereka lagi asik ajojing, awalnya tuh Mas Doni yang di atas, terus berganti posisi tuh Mbak Puspa yang di atas. Nah ketika Mbak Puspa yang di atas itu, pas Mbak Puspa lagi asik nih ajojing, pandangannya itu salfok melihat ada sosok hitam tinggi sekali, berbulu lebat, sebadan itu dipenuhi bulu. Matanya tuh merah menyala, katanya selebar lepek kopi. Terus di mulutnya tuh giginya gede-gede, pinggirnya tuh ada taring. Jadi kanan kiri tuh ada taringnya. Dan sosok itu seperti mengeram ke arah dia. Dan dia takut nih lah. Mas Doni kan nggak ngeliat apa-apa, bingung dong ngeliat Mbak Puspa. Terus tiba-tiba Mas Doni kan tanya dulu nih ke Mbak Puspa, kamu kenapa? Yang kenapa? Tiba-tiba sosok itu makin mendekat. Terus pas waktu Mbak Puspa mau melepaskan diri dari Mas Doni, nggak bisa. Jadi kayak Ganzet tadi. Lah sosok itu tiba-tiba sudah ada di depan dia, di atasnya Mas Doni. Mas Doni ngeliat begini, kaget ya. Mereka udah panik gara-gara nggak bisa lepas. Terus kedatangan sosok itu, nggak pakai babi bu bebu, sosok itu tiba-tiba lehernya Mas Doni. Terus di depan Mbak Puspa, sosok ini itu bukan hanya sampai Mas Doni itu kehabisan nafas, melainkan seperti ada sesuatu yang dihirup dari tubuhnya Mas Doni ini sama si sosok itu. Karena Mbak Puspa itu melihat sendiri seperti ada kayak asap keluar dari mulutnya Mas Doni yang masuk ke dalam mulut si sosok itu. Itu di depan Mbak Puspa. Sampai akhirnya Mas Doni lemes, blek, tidak bernafas dengan mata yang terbelalak, mulut yang menganga. Mbak Puspa di situ langsung shock, dia kaku, dia gak bisa teriak, gak bisa apa. Dan sosok ini ketika mau menyentuh dia dengan segala kekuatan, akhirnya dia berhasil mengeluarkan suara, dia teriak. Itulah suara teriakan dia, itulah yang
membangunkan warga, dan untungnya warga itu datang tepat waktu sebelum sosok itu menyentuh tubuhnya Mbak Puspa. Lalu hilanglah sosok tersebut. Tapi kata Mbak Puspa, sosok itu masih kerap datang. Termasuk hari itu sebelum Mbak Wiwit pulang mendapati Mbak Puspa dalam keadaan melamun, sosok itu sempat datang dan berdiri di depan kos-kosan yang mereka tempatin. Awalnya tuh ada yang ngetok. Mbak Puspa mendengar ada suara Mas Doni dari luar. Tapi Mbak Puspa tahu kalau Mas Doni itu sudah meninggal. Pas Mbak Puspa cek di luar situ, yang dia dapati adalah sosok genderuwo. Ya persis seperti sosok genderuwo yang dia lihat di rimbunan bambu pada malam itu. Makanya Mbak Puspa ketakutan, dia nggak bisa teriak. Yang dia lakukan hanya duduk termenung di atas kasur sampai akhirnya Mbak Wiwit pulang. Mbak Puspa di situ menangis di pelukannya Mbak Wiwit. Sampai akhirnya Mbak Wiwit bilang begini, kita harus ke kantor polisi. Kamu harus memberikan kesaksian. Terlepas Bapak polisi percaya atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kamu cerita apa adanya ke mereka. Kalau bukan kamu yang melakukan itu kepada Doni. Iya, disitulah baru Mbak Puspa mau. Detik itu juga Mbak Wiwit sampai belum ganti seragam, pergi ke kantor polisi, ke polsek, ya kan. Tiba di polsek, mereka disuruh masuk dan Mbak Wiwit langsung dipanggil untuk BAP. Dan Mbak Wiwit tuh terlihat kayak diberi beberapa pertanyaan yang membuat dia tuh kelihatan kayak takut gitu loh. Terus akhirnya Mbak Wiwit sih, Mbak Puspa, sorry Mbak Puspa. Terus akhirnya Mbak Wiwit izin masuk untuk menenangkan Mbak Puspa dan bilang sama Bapak polisi agar tidak terlalu memberikan pertanyaan yang berat-berat. Dia mau cerita aja sudah alhamdulillah, daripada Bapak polisi tidak mendapatkan keterangan sama sekali dari dia gara-gara ketakutan tuh. Ya udahlah, Bapak polisi setuju nih. Akhirnya Mbak Wiwit disuruh keluar lagi, tersisa Mbak Puspa dan Bapak polisi. Mbak Puspa ditanya sampai akhirnya selesailah itu pertanyaan. Dan polisi bilang nantinya akan berdiskusi terlebih dahulu sama aparat kampung tempat kejadian itu terjadi. Baru nanti Mbak Wiwit ini diperbolehkan pulang ke desa atau enggak, nanti akan dikabarin, nanti akan dikirimkan surat. Ya udahlah, mereka balik nih ke kos-kosan. Dan pada malam itu gak ada apa-apa, semuanya berjalan dengan baik. Besokannya Mbak Wiwit dapat shift pagi. Mbak Puspa ini sudah mulai ceria. Dia sudah mulai beraktivitas, sudah mau ngobrol. Terus lukanya juga perlahan-lahan sudah sembuh, jalannya sudah mulai normal. Mbak Wiwit izinlah berangkat kerja, ya kan. Mbak Wiwit bilang sama Mbak Puspa, kamu gak usah masak, nanti aku bawain makanan jadi aja. Iya gitu, diiyain tuh sama Mbak Puspa. Kamu di rumah aja ya, jangan kemana-mana, karena kondisi kamu lagi barusan stabil nih. Iya Wit. Pergilah Mbak Wiwit kerja. Pas waktu Mbak Wiwit pulang, pintu kos-kosan tuh dalam keadaan terkunci dari dalam. Mbak Wiwit ketok-ketok, Puspa. Pikirnya ya Mbak Puspa tidur. Tapi kalau tidur kok diketok-ketok nggak bangun-bangun. Ditelepon lah ke handphonenya. Berdering, tapi nggak diangkat-angkat. Mbak Wiwit di situ merasa gelisah dia kayak pikirannya udah rancu gitu loh. Dia takut. Nggak, akhirnya dia minta tolong lah sama Pak RT kampungnya dia tuh, kos-kosannya dia berada, untuk bantu dobrak. Pak RT minta tolong lah sama beberapa warga. Pintu kos-kosan didobrak, jebret, prak gitu ya, buka. Dan betapa terkejutnya Mbak Wiwit ketika mendapati Mbak Puspa itu sudah dalam keadaan tidak bernafas di plafon. Jadi dia tuh kayak itulah, paham kan? Dan di bawah badannya itu kan dia itunya kan di atas kasur nih. Terus ada kursi juga yang jatuh. Lah di bawah kursi itu ada surat, dimana saat surat itu dibaca isinya adalah surat pamit yang ditulis Mbak Puspa sebelum akhirnya dia memutuskan
untuk melakukan hal tersebut. Di surat itu tertulis kalau Mbak Puspa ini nggak kuat. Dia seperti dibawa bayang-bayang Mas Doni. Dia selalu dihantui dengan kejadian yang terjadi pada malam itu. Lalu sosok itu terus menghantui dia. Dia berusaha untuk bersikap normal seperti sebelum kejadian ini terjadi, tapi nggak bisa. Karena sosok itu terlalu menakutkan dan mengganggu pikirannya. Dia berusaha melawan tapi dia nggak bisa. Setiap kali dia berusaha untuk melawan, dia selalu teringat dengan kejadian malam itu. Dan dia merasa terganggu. Mbak Wiwit histeris. Padahal nih ya, pihak kepolisian itu menetapkan kalau Mbak Puspa tidak bersalah dan Mbak Puspa bisa pulang ke desa. Cuman pernyataan itu telat karena pada hari itu Mbak Puspa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebelum dia mengetahui pernyataan dari Bapak polisi kalau dia tidak bersalah atas kejadian yang terjadi kepada Mas Doni malam itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak polisi yang dihubungi soal meninggalnya Mbak Puspa ini juga kaget banget. Pak RT yang menolong Mbak Puspa dan Mas Doni pada malam kejadian itu juga shock banget. Apalagi orang tuanya Mbak Puspa yang juga shock, bener-bener shock ya. Nggak nyangka kalau cara ini yang dipilih Mbak Puspa untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Apalagi Mbak Wiwit yang hitungannya orang pertama lah selain warga yang melihat kondisinya Mbak Puspa seperti itu. Dan Mbak Wiwit juga tidak menyangka kalau anak seceria ini memilih untuk mengakhiri semua masalahnya dengan cara begini. Karena yang dia tahu, Mbak Puspa itu orang yang apa ya, kalau ada masalah penyelesaiannya tidak akan seperti ini. Dia tuh kenal Mbak Puspa dari kecil, anaknya serebel apa juga Mbak Wiwit kenal gitu loh. Jadi kalau Mbak Puspa ada masalah, bukan begini solusi yang akan dia cari. Tapi kalau sampai dia memutuskan untuk begini, berarti kondisi yang sedang dia alami itu tidak main-main. Sampai membuat pikirannya, batinnya, tubuhnya sudah tidak kuat menanggung semuanya dan memilih jalan seperti ini. Mbak Wiwit tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya jenazahnya Mbak Puspa ini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah itu orang tuanya Mbak Puspa tiba di kota ini untuk menjemput jenazah anaknya. Mbak Wiwit izin ke pihak pabrik untuk libur beberapa hari pulang ke desa. Karena dia harus mengantar Mbak Puspa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dia nggak mau kehilangan momen untuk terakhir kalinya. Akhirnya pihak pabrik mengizinkan Mbak Wiwit libur. Mbak Wiwit ikut pulang lah bersama keluarganya Mbak Puspa ke desa. Dan setelah diotopsi, yaudah dibawa pulang untuk dimakamkan. Saat prosesi pemakaman itu, bapaknya Mbak Puspa yang ikut masuk ke liang lahat melihat saat tali pocong anaknya dilepas. Itu matanya Mbak Puspa itu selalu mengeluarkan air mata. Dan orang-orang keluarganya yang ikut turun ke liang lahat itu juga mendengar suara tangisannya Mbak Puspa. Tapi kan ini jenazah sudah tidak bernafas, jadi nggak tahu itu suara dari mana. Tapi suara tangisan itu benar-benar seperti suara tangisannya Mbak Puspa. Hingga akhirnya prosesi pemakaman itu berjalan lancar. Diadakan tahlilan. Mbak Wiwit dari situ berpikir bahwa dia nggak sanggup kalau harus balik ke kota. Akhirnya dia memilih resign dari pabrik. Terus dia dibantu pacarnya mengemasi barang-barang dia dan Mbak Puspa di kos-kosan. Setelah kos-kosan itu selesai dijadikan oleh TKP, akhirnya semua barang-barangnya itu dia keluarkan. Dia sewa pickup untuk membawa barang-barang itu pulang ke desa. Dan yaudah, Mbak Wiwit akhirnya tidak merantau lagi ke kota itu.
Dia memilih untuk membantu ibunya di sawah. Baru setelah itu dia menikah sama pacarnya ini. Dan dia sulit banget melupakan kenangan saat masih bersama Mbak Puspa. Akhirnya setelah 3 tahun menikah, dia dan suaminya sepakat untuk bekerja di luar negeri sampai sekarang. Ya, jadi Mbak Wiwit ini bekerja di Taiwan menjadi seorang pengasuh lansia, sedangkan suaminya itu juga kerja di Taiwan, kerja di pabrik gitu. Dan sampai detik ini mereka masih bekerja di Taiwan, mengirim cerita ini kepada aku untuk dibawakan di channel YouTube aku dengan harapan dari kejadian yang menimpa Mbak Puspa itu ada pelajaran yang bisa kita semua dapatkan. Salah satunya adalah agar kita ini selalu bersikap sopan saat berada dimanapun. Kita harus menjaga diri dengan baik, karena ya ibarat kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita tidak bisa menjaga sikap dengan baik, jangankan yang tak kasat mata, orang aja enggan gitu kan sama kita kalau kita nggak sopan, apalagi mereka yang tak kasat mata. Terus jangan berbuat sesuatu di tempat-tempat yang sudah dikasih warning bahwa tempat itu wingit. Ya seperti yang aku sampaikan di intro, bahwasanya kita ini hidup berdampingan sama mereka. Anggaplah tempat itu adalah rumah mereka. Terus kita datang ke sana berbuat yang tidak sopan. Sama halnya kalau rumah kita kedatangan tamu itu nggak sopan, pasti marah. Begitulah sama mereka. Dan di sini Mbak Wiwit tuh nggak ada maksud membuka luka lama atau menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi Mbak Wiwit tuh hanya menyayangkan kenapa kok temannya ini bisa berbuat lebih jauh seperti itu dan mengakibatkan dirinya sendiri dalam keadaan bahaya. Sampai membuat seseorang harus kehilangan nyawanya dengan cara seperti itu. Itu kan sangat-sangat disayangkan. Padahal tujuan mereka merantau ke kota ini kerja. Tapi kenapa kok sampai terjadi hal seperti ini? Nakal boleh, tapi tahu tempat. Jangan asal nemplok ke tempat, apalagi tempat-tempat seperti ini. Kalau mau begituan kan bisa nyewa hotel, ya kan? Gak usahlah berfantasi yang aneh-aneh. Karena ya itu tadi loh, kita itu hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Antara percaya dan tidak percaya, kejadian ini terjadi loh. Dialami sama sahabat kecilnya Mbak Wiwit sendiri. Ada beberapa teman-teman mereka tuh yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Tapi kembali lagi, percaya nggak percaya ya wallahu alam. Cuman memang alangkah lebih baiknya kita bisa menjaga sikap dan menjaga tutur kata saat kita berada dimanapun. Tujuannya ya untuk kebaikan diri kita sendiri, ya kan? Kalau bukan kita yang melindungi diri kita sendiri, mau siapa lagi? Dan yang melindungi seseorang saat berada dimanapun, itu ya selain waspada, juga seseorang ini harus menjaga sikapnya, menjaga tutur katanya, agar tidak mengundang permasalahan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bener nggak? Bener. Apalagi statusnya pendatang. Ya, nggak tahu seluk-beluk area situ seperti apa, terus berbuat seperti itu. Mau nyalain siapa? Bingung kan? Udah dikasih tahu jangan masuk ke situ, masuk. Terus berbuat aneh-aneh pula. Mau disalahin juga orangnya sudah meninggal. Terus mau nyalain warga sekitar, kan sudah dikasih tahu. Bingung kan akhirnya. Jadi setelah kejadian yang terjadi sama Mbak Puspa, area itu sudah benar-benar ditutup sama seng sampai dikelilingi kawat berduri. Untuk cerita lebih jelasnya gimana, Mbak Wiwit ya wallahu alam.
Soalnya cerita yang disampaikan Mbak Puspa kepada dia ya hanya sebatas itu. Dan selebihnya yang tahu ya hanya almarhum Mas Doni, almarhumah Mbak Wiwit, Mbak Puspa, dan Allah. Ya kan? Entah itu Mbak Puspa sudah cerita semua atau ada yang ditutup-tutupi, Mbak Wiwit nggak tahu. Nah, menurut kalian dari cerita ini, pelajaran apa sih yang bisa kalian dapatkan? Boleh tulis di kolom komentar. Mbak Wiwit, sehat-sehat terus Mbak Wiwit ya. Tetap semangat. Kalau memang mau pulang ke Indo, pulang ke Indo. Kamu harus melawan rasa takutmu. Kamu harus pulang ke Indo karena otomatis orang tuamu rindu sekali tuh sama kamu. Kamu sudah berapa tahun tuh nggak pulang ke Indo ya. Kamu harus kembali peluk orang tuamu. Karena yang mereka butuhkan adalah sosok asli dirimu. Bukan hanya sebatas kabar lewat handphone, uang kamu transfer ke orang tua. Karena orang tua itu pengennya ngelihat kamu secara utuh. Ya, jadi sehat-sehat terus buat kamu. Tetap semangat. Semoga Mbak Wiwit dan sang suami di Taiwan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Begitu pula dengan kita semua. Ini sudah maghrib bunda, saya belum mandi, jadi saya mau mandi dulu. Makanya ceritanya aku akhiri sampai di sini. Buat kalian yang mau berkomentar atau berpendapat tentang cerita yang dibagikan sama Mbak Wiwit, boleh sertakan saja di kolom komentar. Terus buat kalian yang belum support aku, klik dulu dong tombol subscribe-nya yang di bawah. Biar nggak ketinggalan saat aku upload video, nyalakan lonceng notifikasi. Terus like video aku, sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu rajin upload video menemani hari-hari kalian. Dan tentunya jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga tahu kalau aku bikin video di channel YouTube Black Diary. Oke, aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.